Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 12. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan mata pelajaran PPKN kelas 12 semester 1 dengan pokok bahasan bab 2 perlindungan dan penegakan hukum. Pada kesempatan ini, perlu kalian ketahui bahwa perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ada 3 bahasan yang akan kita sampaikan. Yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dan yang ketiga, praktek perlindungan dan penegakan HAM. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Yang pertama, setelah melakukan diskusi tentang perlindungan hukum, peserta didik mampu mengetahui hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan baik. Yang kedua, menganalisis peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ketiga, mengidentifikasi dinamika pelanggaran hukum. Selanjutnya, yang keempat, melalui kegiatan mencari contoh kasus perlindungan dan penegakan hukum, peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat dengan tepat. Berikutnya, setelah mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum, peserta didik mampu menunjukkan bentuk praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik. Dan yang terakhir, melalui kegiatan tentunya membuat makalah. Secara kelompok, peserta didik mampu mendemonstrasikan hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian melalui presentasi dengan baik dan benar. Nah, untuk itu, mari kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Di antaranya, yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Bahasan yang akan kita bicarakan, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, pengertian negara hukum. Apa itu negara hukum? Negara hukum menurut para ahli, sebagaimana dikemukakan oleh Profesor E.M. Myers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Sementara pendapat yang kedua, menurut Dr. Andes E. Utrecht SH, hukum adalah himpunan peraturan atau perintah dan larangan yang mengurus tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, harus ditaati oleh masyarakat. Sementara pendapat Hugo de Groot, hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Sementara menurut Immanuel Kant, hukum adalah peraturan keseluruhan syarat dan yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain. Bapak ulangi, hukum menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Itu tadi adalah pengertian hukum atau pengertian negara hukum. Selanjutnya, tujuan hukum. Tujuan hukum menurut para ahli atau secara umum,
tujuan hukum nasional Indonesia adalah ingin mengatur secara pasti hak-hak dan kewajiban lembaga tinggi negara, semua pejabat negara, dan setiap warga negara agar semuanya dapat melaksanakan kebijakan dan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi oleh hukum. Sedangkan tujuan hukum menurut para ahli yang kami sampaikan di sini adalah diantaranya menurut Profesor Subekti SH. Tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Sedangkan menurut Noto Hamijoyo, hukum memiliki 3 tujuan, yaitu mendatangkan tata tertib, mendatangkan kedamaian dalam masyarakat. Yang kedua, mewujudkan keadilan. Yang ketiga, menjaga agar manusia diperlukan sebagai manusia. Sedangkan tujuan hukum menurut Van Kant, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Nah, dan tadi tujuan hukum. Tentunya kalian bisa memahami. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah penggolongan hukum. Penggolongan hukum yang pertama didasarkan bentuknya. Kalau didasarkan bentuknya ada 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kedua, berdasarkan wilayah berlakunya, yaitu hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional. Berdasarkan fungsinya, ada hukum material dan hukum formal. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya, ada hukum positif, ada hukum yang berlaku pada masa datang, dan hukum antar waktu. Hukum positif itu hukum yang berlaku sekarang, atau dengan bahasa lainnya yaitu ius constitutum. Berikutnya, hukum yang berlaku pada masa yang akan datang, atau dengan kata lain ius constituendum. Berikutnya, penggolongan hukum berdasarkan masalahnya atau isi masalahnya. Ada hukum privat atau hukum sipil. Ada hukum publik atau hukum negara. Dan yang keenam yaitu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, yang pertama kaidah hukum yang memaksa, dan yang kedua kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi. Berikutnya yaitu sumber hukum. Sumber hukum, apa artinya sumber hukum? Sumber hukum merupakan segala hal yang menimbulkan aturan dan mempunyai kekuatan memaksa. Arti dari kekuatan memaksa di sini adalah apabila seseorang melanggar aturan yang ada, tentunya akan diberikan sanksi yang tegas dan nyata. Nah, sekarang macam-macam sumber hukum, atau dengan kata lain, macam-macam sumber hukum formal. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Dan yang ketiga, jurisprudensi. Dan yang keempat, traktat. Dan yang kelima, doktrin. Nah, sekarang kita rinci, apa itu undang-undang? Undang-undang adalah materia
dan formal, undang-undang dalam arti material adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum bagi setiap warga negara. Adapun undang-undang dalam arti formal adalah setiap peraturan yang karena bentuknya disebut sebagai undang-undang. Yang kedua apa tadi? Kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama, kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat sebagai norma bersama. Meskipun tidak tertulis, kebiasaan menjadi salah satu norma hukum yang dipatuhi oleh anggota masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya kekosongan hukum tertulis dalam persoalan tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ataupun negara. Yang ketiga yaitu jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu atas suatu perkara yang tidak atau belum diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman oleh hakim lainnya dan memutuskan perkara serupa. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya jurisprudensi itu adalah keputusan hakim yang terdahulu. Dan apabila keputusan hakim yang sama itu dengan bisa menggunakan yaitu keputusan hakim atau dengan kata lain jurisprudensi. Berikutnya yang keempat yaitu traktat. Traktat merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Misalnya perjanjian antara Indonesia dengan Jepang. Misalnya antara Indonesia dengan Malaysia terkait dengan batas wilayah. Misalnya Indonesia dengan Filipina terkait dengan batas zona ekonomi eksklusif. Itu adalah traktat. Atau traktat di sini tidak hanya dua negara saja, tapi lebih. Misalnya apa? Misalnya ASEAN, SEATO, SENTO, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu doktrin. Doktrin merupakan pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan sebagai dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Bapak ulangi, doktrin itu artinya pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan sebagai dasar ataupun asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Nah, itu adalah yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan pengertian negara hukum, tujuan hukum, penggolongan hukum, dan sumber hukum. Sekarang kita lanjutkan, yaitu terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum, unsur-unsurnya. Nah, apa itu unsur-unsurnya? Unsur perlindungan dan penegakan hukum, unsur-unsurnya diantaranya adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, hak warga negara. Dan yang keempat yaitu sanksi, hukuman yang melanggar. Nah, di sini unsur-unsur tersebut dalam rangka apa? Dalam rangka perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Nah, apabila dalam perlindungan dan penegakan hukum tersebut harus memenuhi kriteria terwujudnya kriteria tersebut, diantaranya apa? Yang pertama,
yaitu tegaknya supremasi hukum. Apa supremasi hukum? Supremasi hukum itu bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara dan pemerintahan selalu berdasarkan pada hukum yang berlaku. Yang kedua apa? Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya, merupakan wujud dari keadilan. Dengan terwujudnya keadilan, maka setiap warga negara dapat hidup dengan tenang, nyaman, dan merasa aman. Dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai itu merupakan harapan setiap orang, harapan setiap warga negara. Dengan kata lain, apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan, maka kehidupannya tenang, damai, sejahtera. Itu adalah berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum. Dan berikutnya, sekarang adalah pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Bagaimana pentingnya perlindungan dan hukum? Tadi sudah Bapak sampaikan, di antaranya adalah tegaknya supremasi hukum. Apa tadi supremasi hukum? Coba diulangi. Supremasi hukum itu apa tadi? Iya, supremasi hukum itu bermakna hukum mempunyai kekuasaan mutlak. Artinya tidak bisa diganggu. Dalam artian, tidak bisa diganggu dan dimaksud, itu adalah mengatur pergaulan manusia. Itu didasarkan pada hukum. Yang kedua apa? Tegaknya keadilan. Artinya bahwa keadilan yang ada di Indonesia diharapkan keadilan yang sebenarnya. Keadilan yang tidak membeda-bedakan. Jangan sampai misalnya hakim memutus suatu perkara yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu bukannya tegaknya keadilan, tapi justru malah merugikan kepada orang-orang yang seharusnya mendapat keadilan, tapi tidak mendapat keadilan. Selanjutnya, yang berikutnya adalah mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kedamaian dalam masyarakat itu diantaranya apa? Yaitu di samping tegaknya supremasi hukum, juga tegaknya keadilan. Berikutnya, yaitu akibat atau kondisi masyarakat adanya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kita ulangi, akibat tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Di antaranya apa? Kondisi masyarakat yang kacau. Kondisi masyarakat menjadi kacau bila mana keadaan masyarakat kita antara yang satu dengan yang lain, warga negara antara yang satu dengan yang tidak saling menyadari bahwa peraturan-peraturan itu harus ditegakkan. Dengan cara apa? Masyarakat taat pada hukum. Masyarakat taat mentaati peraturan. Itu adalah salah satu di antaranya agar hukum kita tegak. Tapi kalau misalnya masyarakat terjadi pencurian, terjadi perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya, masyarakat seperti itu tentunya tidak akan aman. Masyarakat itu tentunya keadaannya kacau balau. Kemudian yang kedua adalah tata nilai dan sosial masyarakat tidak terarah. Yang dimasukkan di sini adalah tata nilai di masyarakat itu apa?
tata nilai yang ada di masyarakat dan sosial masyarakat yang tidak terarah, misalnya antara anak muda dengan yang tua tidak saling menghormati. Padahal tata nilai di masyarakat yang muda itu harus menghormati yang tua, atau menghormati kepada sesama, atau menghormati kepada adik-adiknya. Sehingga itu akan terwujud. Pergaulan di masyarakat harus baik. Tapi kalau misalnya pergaulan masyarakat antara pemuda-pemudi tidak baik, itu nanti masyarakat yang tidak terarah dan kondisinya itu tidak akan memenuhi harapan negara. Berikutnya, kalau kita sudah membicarakan terkait dengan itu, maka pada kesempatan ini waktu yang membatasi kita, maka pertemuan kali ini Bapak akhiri sekian saja. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pertemuan pertama bab kedua ini kalian bisa mengambil manfaat dan bisa memahaminya. Tentunya silahkan kalian membaca kembali bab 2, yaitu berkaitan dengan apa tadi? Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sekian saja. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.